Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. U'arifukum binafsi ana talibun Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah wal Hukumiyah Banten. Ana min qism ta'lim al-lughah al-arabiyyah al-fatratu tsalits bi faslil ba. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan Ibu Dr. Helna Nelis MPD, semoga selalu senantiasa diberi kelancaran segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan berpresentasi dengan materi pendidikan formal dan pendidikan informal dan juga pendidikan non formal. Yang pertama ada pendidikan formal. Definisi pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang dibuat secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang. Pendidikan formal merujuk pada sekolah yang terikat legalitas formal yang memiliki jumlah persyaratan yang cukup ketat. Nah, di sini ada ciri-ciri pendidikan formal. Yang pertama yaitu terdapat kurikulum yang terstruktur. Yang kedua, memiliki persyaratan tertentu. Yang ketiga, materi yang dipakai bersifat akademik. Dan yang keempat, memakan waktu yang lama untuk proses pembelajaran. Dan yang kelima, tenaga pembimbing ataupun guru memenuhi kualifikasi tertentu. Dan yang keenam, tempat pendidikan dari pemerintah ataupun swasta. Dan yang ketujuh, harus mengikuti ujian untuk peserta didik. Yang kedelapan, adanya peraturan berseragam. Dan 9, saat selesai menempuh jenjang pendidikan atau melanjutkan ke jenjang berikutnya membutuhkan ijazah sebagai peranan penting dalam penerimaan peserta didik. Di sini ada tingkat pendidikan formal. Yang pertama, pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar atau SD, dan juga madrasah ibtidaiyah atau MI atau yang sederajat. Selanjutnya ada pendidikan menengah, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah sanawiyah atau MTS, dan yang sederajat. Dan selanjutnya ada sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah atau MA, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, dan yang sederajat. Dan juga ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi. Jenjang yang diatur oleh pendidikan tinggi adalah program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Nah, tujuan diselenggarakannya pendidikan formal adalah untuk membantu lingkungan keluarga mendidik dan mengajar, memperbaiki, memperluas pengetahuan dan tingkah laku peserta didik yang dibawa dari keluarga serta membantu pengembangan bakat. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Definisi pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain sebagainya. Sejarah pendidikan non-formal
Ini semula disebut pendidikan masyarakat, kemudian berubah nama dengan pendidikan luar sekolah, dan kini setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berubah nama dengan pendidikan non-formal. Ciri-ciri pendidikan non-formal yaitu yang pertama, tempat pembelajarannya bisa di luar gedung. Yang kedua, kadang tidak ada persyaratan khusus. Dan yang ketiga, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Dan yang ketiga, adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. Dan yang kelima, bersifat praktis dan khusus. Dan yang keenam, pendidikannya berlangsung singkat. Nah, di sini ada jenis-jenis pendidikan non-formal, yaitu pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Untuk penyelenggara satuan pendidikan non-formal yaitu ada Raudatul Atfal, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Bermain Anak, dan juga lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan juga lain-lain sebagainya. Untuk sasaran pendidikan non-formal itu diselenggarakan bagi masyarakat atau warga yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti atau penambah dan juga pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Untuk fungsi pendidikan non-formal itu sebagai mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dan untuk selanjutnya ada pendidikan informal. Definisi pendidikan informal yaitu merupakan metode pendidikan dari keluarga dan lingkungan tertentu terhadap kegiatan belajar individu yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Setelah lulus ujian, hasil pendidikan informal akan diperlakukan sama dengan pendidikan formal dan pendidikan informal sesuai standar nasional pendidikan. Nah, di sini ada ciri-ciri pendidikan informal. Yang pertama, lingkungan keluarga dapat dilakukan khusus untuk pendidikan informal. Dan yang kedua, persyaratan khusus tidak berlaku. Dan yang ketiga, tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan. Dan yang keempat, keluarga dan lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan. Dan yang kelima, tidak berlakunya kurikulum. Dan yang keenam, jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan tidak berlaku dalam pendidikan informal. Dan yang ketiga, pendidikan informal dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Dan yang kedelapan, guru pada pendidikan informal adalah orang tua. Dan yang kesembilan, dalam pendidikan informal tidak adanya sistem manajemen yang terstruktur. Dan yang ke-10, tidak dibutuhkannya ijazah. Contoh pendidikan informal yaitu suatu proses pembelajaran yang berasal dari keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, di sini ada tujuan pendidikan informal. Fungsi dan peran utama pendidikan informal yaitu untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang dan juga membantu meningkatkan hasil belajar anak di pendidikan formal dan non-formal. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan.
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal merujuk pada sekolah yang terikat legalitas formal dan memiliki sejumlah persyaratan yang ketat. Nah, selanjutnya ada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal sebagai suplemen, di mana seorang yang sudah menamatkan pendidikan formal ingin menambah pengetahuan atau keterampilan kecakapan hidupnya, dia bisa mengikuti pendidikan tambahan berupa pendidikan kursus dan kecakapan hidup. Pendidikan nonformal juga sebagai substituti atau pengganti, di mana seorang yang sama sekali tidak menikmati pendidikan formal, dia dapat mengikuti pendidikan nonformal sebagai pengganti. Contoh, seorang yang tidak pernah belajar di SD maka dapat mengikuti program paket A. Begitupun juga bisa paket B jika tidak pernah mengikuti sekolah di SMP. Dan juga paket C untuk pengganti sekolah SMA atau yang sederajat. Selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan metode pendidikan dari keluarga dan lingkungan tertentu terhadap kegiatan belajar individu yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Setelah lulus ujian, hasil pendidikan informal akan diperlakukan sama dengan pendidikan formal dan pendidikan informal, sesuai standar nasional pendidikan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.